Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita tentang moderasi beragama, khusus di bagian yang ketiga, yaitu strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ke sub bagian pertama dari bagian yang ketiga, yaitu strategi penguatan moderasi beragama di Kementerian Agama, mulai dari pembentukan Sumubu di masa pemerintahan Jepang, maksudnya masa penjajahan Jepang, sampai dengan moderasi beragama yang saat ini kita dengan gencarnya mensosialisasikan, mendiseminasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Silakan mengikuti. Ya, sebagaimana yang kita lihat di sini, pada tahun 1942 sampai 1945, pada masa penjajahan Jepang, itu dibentuklah atau didirikanlah kantor urusan agama atau dalam bahasa Jepangnya Sumubu. Kemudian Majelis Syuro Muslim Indonesia. Kemudian di tahun 46, tepatnya pada 3 Januari, atas perjuangan para pahlawan, berdirilah Departemen Agama yang pada akhirnya sampai sekarang disebut Kementerian Agama. Nah, dalam perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Agama, lahirlah pada tahun 1952 itu satu badan namanya Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat atau yang disingkat PAKEM. Kemudian pada tanggal 30 Juni tahun 1980 dibentuklah satu wadah, yaitu Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama atau WMAUB. Kemudian tahun 1969 di beberapa daerah terbentuklah sejumlah badan yang berfungsi untuk mengembangkan atau menciptakan, membangun kerukunan, yaitu seperti di Sumatera Utara ada Badan Kerjasama Antar Umat Beragama dan Forum Komunikasi Antar Pemuka Agama. Ini. Kemudian di Sumatera Selatan ada Fokus atau Forum Komunikasi Umat Sumatera Selatan. Di Jogja, Medan, dan di Ambon ada Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama. Yang intinya sepanjang pemerintahan Orde Baru, kebijakan-kebijakan ini dibuat atau dihasilkan dengan tujuan untuk membangun kerukunan umat beragama, kerukunan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk atau plural ini, dalam rangka mewujudkan konsep trilogi kerukunan umat beragama yang dikemukakan oleh Haji Alamsyah Ratu Prawira Negara yang saat itu menjadi Menteri Agama. Kemudian di tahun 1979 terbit SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri pada lembaga keagamaan di Indonesia. Tahun 1965, Presiden Republik Indonesia menetapkan satu ketetapan nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta KUHP pasal 156A yang menetapkan hukuman pidana atas penistaan agama. Lalu di tahun 2006 yang peraturan bersama ini masih berlaku hingga saat ini,
adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Nah, semua kebijakan yang diterbitkan atau yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat itu sampai dengan tahun ini, itu dalam rangka mengupayakan agar moderasi beragama menjadi bagian dari cara pikir, cara pandang, cara bersikap, dan cara berperilaku pemerintah dalam merencanakan pembangunan nasional dan membangun sumber daya manusianya. Kemudian, nah ini merupakan momentum istilahnya momentum istimewa, boleh dikatakan puncak dari seluruh upaya atau strategi pembangunan agama untuk peningkatan atau pengembangan atau untuk menciptakan, membangun kerukunan umat beragama, yaitu di masa kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama. Itu upaya penguatan moderasi beragama dilakukan secara sistematis dan kontinu melalui 3 strategi pokok, yaitu sosialisasi dan diseminasi konsep dan konten moderasi beragama. Kemudian yang kedua, pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat. Kemudian yang ketiga, pengintegrasian perspektif moderasi beragama ke dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Dan strategi penguatan moderasi beragama ini semakin masif, kontinu dan komprehensif serta universal itu di zaman kepemimpinan Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama yang sampai saat ini masih menjabat, bahkan dijadikan sebagai salah satu dari 7 prioritas nasional, dan gerakannya semakin masif, semakin komprehensif, universal, kontinu, sistematis. Agar moderasi beragama semakin ditanamkan, dihayati, terinternalisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari pemerintah itu sendiri dan ASN, aparatur sipil negara di semua jajarannya, yang kemudian dimulai dari leading sektornya itu Kementerian Agama, yang kita harapkan akan terjangkau sampai ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan berbagai cara strategi yang kemudian terkandung di dalam 3 strategi pokok ini. Proses sosialisasi, diseminasi terus-menerus dengan berbagai metode dan pendekatan, kemudian pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat, dan itu sudah terjadi di Kementerian Agama. Nanti kita akan lihat di bagian-bagian selanjutnya, termasuk bagian yang terakhir atau subbagian yang terakhir itu Renstra Kementerian Agama. Kemudian pengintegrasiannya ke dalam RPJMN, dan itu sudah terjadi, ini sudah menjadi prioritas nasional. See my next video, sosialisasi, diseminasi, moderasi beragama.
Pratamba Remix.